Pertama, wanita yang mengecat rambutnya dengan warna hitam. Pada zaman ini, mengecat rambut merupakan tren kekinian, khususnya bagi kaum wanita. Menurut para ulama, mengecat rambut bagi laki-laki maupun perempuan merupakan hal yang diperbolehkan. Namun dari seluruh warna yang bisa dipilih, Islam melarang kaumnya untuk mengecat rambut dengan warna hitam. Orang yang melakukan hal ini tidak akan mendapatkan bau surga dan sudah pasti akan masuk ke dalam neraka. Larangan tentang hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, wanita yang mengaku keturunan orang lain. Ajaran Islam melarang seseorang untuk dinisbatkan kepada orang tua angkatnya. Dengan kata lain, seorang anak dilarang untuk mengakui keturunan orang lain daripada orang tua aslinya, walaupun ia dibesarkan dengan orang tua angkatnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau surga, padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, wanita yang menuntut ilmu akhirat demi tujuan dunia. Mempelajari ilmu agama merupakan aktivitas yang dimuliakan dalam agama Islam. Akan tetapi, bila seorang wanita belajar ilmu agama hanya semata untuk mengejar nafsu dunia, maka ancamannya adalah neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, wanita yang bercerai tanpa alasan. Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam, walaupun hal ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para wanita yang ingin tetap melakukan perceraian ini, ditambah dengan tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan syariat, maka hukumannya adalah neraka. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, wanita yang berperilaku sombong. Berperilaku sombong adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena sombong bukanlah pakaian manusia. Apalagi jika hal itu ditambah dengan merendahkan derajat orang lain. Hal seperti ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, seseorang yang ketika meninggal dunia masih membawa sebiji sawi dari sifat sombong ketika hidupnya, maka ia tidak akan bisa mencium bau surga. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Keenam, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Pada zaman modern ini, perkembangan dunia fashion semakin pesat. Banyak sekali model busana yang tercipta. Salah satunya adalah busana bagi kaum Hawa. Tidak sedikit dari berbagai busana itu yang sengaja didesain dengan menggunakan bahan tipis dan ketat, sehingga memperlihatkan aurat dan lekuk tubuh para wanita. Hal seperti inilah yang dikatakan berpakaian seperti telanjang. Para wanita yang menggunakan busana seperti ini diancam tidak bisa masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kau membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim.